Shalom semuanya, kita kembali lagi di Lab Service kita. Hari ini kita akan berbicara tentang menikah dengan memakai adat istiadat. Ya, kita langsung saja buka di Matius 15 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Kita bacakan semua dulu, baru nanti saya jelasin. Ya, perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayah dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Mari kita lihat dulu dari ayat yang pertama. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus. Ada kalanya setiap kita pasti mengalami yang namanya pernikahan, ya. Hampir semua orang di seluruh dunia pasti menginginkan pernikahan, apalagi pernikahan yang indah ya, pernikahan yang luar biasa. Nah, tapi pada saat kita sedang menuju ke sana, pasti ada orang-orang tertentu atau keluarga tertentu harus memakai adat, ya kan? Nah, apa yang saya mau sampaikan di sini adalah supaya membantu teman-teman semua, supaya kita pun jangan anti dengan adat, tapi kita juga belajar ada adat-adat tertentu yang kita tidak bisa pakai, gitu ya. Nanti saya akan kasih contoh, ya. Tapi dari sini kita bisa lihat ini, datanglah orang Farisi dan ahli Taurat. Kadang-kadang nanti di setiap kehidupan kita pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat kaku sekali sehingga kita pengen melakukan sesuatu yang kita mau. Misalnya kita menikah tanpa adat, pasti dibilang kita ini bukan orang yang menghargai nenek moyang. Apa sih, ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, tapi dari sini coba kita lihat kata-katanya lagi ya di ayat yang kedua. Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Nah, jadi ini mungkin sedikit background saja. Orang-orang Yahudi ini itu benar-benar kaku. Mereka itu seperti udah tok banget, harus apa-apa itu seperti mereka itu segala sesuatu itu dikakukan. Misalnya tentang hari Sabat, misalnya seharusnya Sabat itu untuk mereka, tapi mereka hidup untuk Sabat. Mereka sangat kaku sekali dengan cara mereka berpikirnya. Sedangkan di sini Tuhan Yesus ngomong apa? Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?" Maksudnya Tuhan begini, ada beberapa adat yang kita bisa pakai dalam hidup ini. Misalnya contoh, hormati orang tua, itu good, bagus banget tentang adat istiadat itu. Tapi kalau sampai kita membuat orang tua kita bukan lagi sebagai orang tua, tetapi sebagai Tuhan, yang dimana kita sangat menggantungkan dia, itu yang tidak boleh. Saya bersyukur sekali di negara kita ini, itu sangat sekali mendambakan seorang orang tua, itu bagus banget. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ya, ada yang terlalu mencintai orang tuanya. Sehingga apa? Ketika orang tuanya sudah pergi atau meninggal, mereka tidak tahu mau ngapain. Padahal harusnya mereka tetap melanjutkan hidup ini, termasuk juga di dalam pernikahan. Jadi bagi kamu misalnya yang pengen menikah, boleh nggak sih pakai adat? Silakan. Tapi ada beberapa hal yang tidak bisa dipakai dalam adat. Misalnya contoh, ini setahu saya ya sekali lagi, tapi kalau misalnya ada salah tolong beritahu saya lewat komentar ya. Saya ini orang Batak. Dan biasanya orang Batak itu sangat kental sekali dengan yang namanya adat. Sangat kental sekali. Malah apalagi kalau yang saya tahu ya, kalau misalnya cowoknya Batak, ceweknya Batak, itu dia wajib memakai adat. Kalau enggak, ya bisa dikatakan dikucilkan lah di dalam keluarga. Seperti tidak dianggap. Saya dikasih tahu sama papa mama saya begitu.
kalau saya nggak pakai adat. Nah, tapi saya ngomong sama orang tua saya begini, saya mau pakai adat, tapi ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dipakai. Misalnya contoh, ini seingat saya misalnya ada mungkin beberapa adat yang kalau dia pengen menikah dia harus ke kuburan dulu, harus ngomong dulu sama opung atau ngomong sama siapalah di situ, minta restu. Nah, itu yang tidak boleh, itu yang nggak boleh. Terus mungkin lagi ada adat yang dia itu kayak saya dulu pas saya masih kecil itu saya melihat tulang saya, ya paman itu ya kalau dalam bahasa kita sehari-hari, tapi dalam bahasa Batak itu artinya tulang. Itu tulang saya itu seakan-akan dimasuki sama roh opung katanya. Lalu dia ngomong dengan bahasa Batak. Dia ngomong dengan bahasa Batak sambil semua dengerin dia. Dulu saya kecil saya nggak mengerti itu tulang saya kenapa itu tulang saya. Ternyata setelah saya tahu firman Tuhan itu nggak boleh. Nah, jadi ada beberapa adat yang kita tidak boleh ambil. Ya, misalnya ngomong kepada orang mati, terus kita minta restu kepada orang mati. Kita minta restu kepada orang mati itu nggak bisa sama sekali. Gitu loh. Tapi kalau misalnya adat yang tidak melanggar firman Tuhan, silakan saja. Gitu loh. Tapi bagaimana misalnya kalau orang tua kita tetap kekeh aja, seperti itulah yang saya beritahu. Karena intinya sebenarnya adat itu juga baik kok. Jadi kita jangan sampai, apalagi anak-anak muda ya, jangan sampai anti juga dengan adat. Adat itu juga bagus kok. Mendidik kita, menghormati orang tua. Kita dididik untuk punya tata krama yang baik. Gitu ya. Seperti saya sebagai orang Batak itu saya diajarkan juga sama papa saya, sama mama saya. Kalau ini namanya opung, ini namanya tulang. Kadang-kadang kalau di Batak itu kan bukan melihat umurnya, tapi melihat ini si Morangkir yang keberapa. Saya kan marganya si Morangkir. Si Morangkirnya yang keberapa gitu. Jadi ada generasi-generasinya gitu. Selama dia tidak melanggar firman Tuhan, nggak apa-apa. Tapi kalau dia melanggar firman Tuhan, jangan diambil. Karena ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Kita langsung lompat saja ke ayatnya yang ke-8. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, banyak sekali di antara kita, nggak usah ngomongin adat. Setiap kita itu terlalu mengkakukan secara fisik, tapi hati kita yang sangat anti sekali dengan Tuhan Yesus. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Jadi kita lebih takut kepada ajaran manusia daripada ajaran Tuhan Yesus. Ajaran Tuhan Yesus itu apa sih? Kasih. Ajaran Tuhan itu kasih. Makanya ada firman Tuhan juga ngomong, ada tertulis, yang kuinginkan adalah belas kasihan. Maksudnya apa? Maksudnya segala adat yang kita pakai, misalnya kita pakai dalam pernikahan juga, itu tujuannya untuk apa? Untuk saling mengasihi. Untuk supaya kita itu semakin oke di dalam Tuhan juga. Makanya kita jangan sampai anti. Tapi kalau bagi kamu juga misalnya yang adatnya terlalu kental, jangan dipaksa. Terus kalau ada orang tua yang memang begitu kolotnya misalnya, kamu bisa ngomong baik-baik. Kalau kamu itu nggak mau pakai adat misalnya, mungkin kalau memang karena adatnya memang karena ekonomi misalnya, ya saya yakin pasti ada keluarga juga bantu. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Yang penting kalau kita dalam Yesus, kamu diberkati di gereja. Itu saja yang intinya. Tapi kalau ada pakai adat silakan, itu kan budaya orang masing-masing. Tapi ingat di sini, budaya tidak bisa dituhankan. Apalagi saya dulu pernah ingat juga, saya punya saudara bilang begini. Waktu itu lagi sharing-sharing lah ya, sharing-sharing, dia ngomongnya begini, tau nggak Yoel, kenapa kita harus meninggikan adat? Karena sebelum ada agama, adat sudah ada. Sebelum adanya agama, adat ini sudah ada. Jadi segala apapun budaya di dunia ini, agama masih kalah sama budaya. Tapi saya nggak mau langsung ngomong bicara gitu karena dia lebih tua dari saya juga. Tapi kalau saya punya pemikiran begini loh. Budaya itu datangnya dari siapa? Itu dari Tuhan. Budaya paling tua di dunia itu adalah budaya kerajaan sorga. Budaya di dalam kerajaan sorga yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nenek moyang di atas segala nenek moyang ini siapa? Tuhan Yesus. Karena sebelum dunia ini ada, sebelum ada Adam dan Hawa, nenek moyang kita semua, dia sudah ada. Jadi yang perlu kita ikuti adalah Tuhan Yesusnya.
bukan adat istiadat yang melanggar firman Tuhan. Sekali lagi, yang melanggar firman Tuhan. Tapi selama dia nggak melanggar firman Tuhan, nggak apa-apa. Santai aja. Mungkin kalau kayak misalnya saya orang Batak, saya punya pacar, itu kan orang Chinese. Nggak apa-apa kalau saya nanti mungkin dipakein baju yang suku dari Chinese gitu kan. Atau mungkin pacar saya pakai nanti pakai ulos, pakai budaya Batak, nggak apa-apa, karena budaya itu semua datangnya dari Tuhan, asal jangan melawan firman Tuhan. Oke? Mari semua kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami belajar firman yang ringan dulu saja ya Tuhan, tapi biarlah ya Tuhan melalui dari sini kami belajar, kami tidak mau anti dengan adat, tapi kami juga tidak mau selalu kompromi dengan apapun yang melawan firman Tuhan. Tuhan, tolong bagi mereka yang mau menikah, apalagi khususnya bagi mereka yang pengen menikah dengan memakai adat, Tuhan tolong berikan mereka hikmat, baik itu mungkin uangnya kurang atau orang tua belum setuju, Tuhan tolong supaya mereka dicukupkan semuanya dan semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya, and God bless you.